Akibat warga masih banyak mengungsi dan wilayah terisolasi, Aceh Utara perpanjang tanggap darurat. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Desember 2025. Lebih dari 4.000 rumah hilang dan 7.000 rumah lainnya rusak akibat banjir bandang yang melanda pada 26 November lalu. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan dan memastikan seluruh lokasi terdampak mendapat perhatian, bukan hanya wilayah yang viral. Maka kita perpanjangkan tanggap darurat. Berapa lama? Kita rencanakan masih dalam 7 hari. 7 hari supaya tenda masyarakat dapat semua tempat tinggal. Kemudian kita lagi melaksanakan bunkaran. Bencana banjir bandang ini berdampak hampir ke seluruh Kabupaten Aceh Utara sehingga diperlukan kerja keras dan perhatian bersama dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil Anyus melaporkan. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pd Jaya Aceh, ada kisah perjuangan seorang jurnalis yang tak banyak diketahui publik. Ia adalah Jamal Pangwa, jurnalis iNews TV wilayah Pd Jaya yang terus bertugas menyampaikan informasi meski dirinya juga terdampak bencana, dan berikut kisahnya. Jamal Pangwa di Pd Jaya. Jamal Pangwa di Murah 2. Selamat malam Davi, di posko pengungsian. Di desa apa nih? Desa Namju. Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pd Jaya Aceh sejak Kamis 26 November 2025. Di saat sebagian warga berjuang menyelamatkan diri, seorang jurnalis iNews TV, Jamal Pangwa, justru meninggalkan keluarganya demi menjalankan tugas peliputan. Dengan kamera di tangan, Jamal Pangwa menyusuri wilayah-wilayah terdampak bahkan hingga ke daerah yang terisolir. Lumpur tebal, genangan air, dan medan sulit tak menjadi penghalang untuk merekam setiap fakta di lapangan. Tak hanya merekam gambar dan mewawancarai narasumber, Jamal Pangwa juga harus berjibaku dengan keterbatasan listrik dan sinyal internet. Ia kerap berpindah lokasi demi menemukan titik jaringan agar hasil liputannya dapat terkirim ke Jakarta tepat waktu. Di lokasi bencana, Jamal sering menjumpai warga yang masih trauma, bahkan belum makan selama berhari-hari. Pd Jaya Aceh, selamat malam, Jamal. Tangis anak dan wajah lelah para korban menjadi pemandangan yang menguatkan tekadnya untuk terus menyampaikan suara mereka ke layar kaca. Namun, di tengah tugas dan penderitaan warga Pd Jaya, kabar duka juga datang dari keluarganya. Rumah mertua Jamal di Aceh Utara turut terdampak banjir dan longsor. Air setinggi lebih dari 2 meter merendam rumah, memaksa keluarganya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di mana di sini di gedung ini ada menampung. Nah, kesulitan saya lagi ketika saya sudah meliput, sudah mengambil gambar, baterai HP saya lobet karena saat itu listriknya padam. Nah, ketika saya meliput, saya mencari di mana ada lokasi yang memiliki listrik yang menggunakan genset. Saya cas HP-nya, lalu saya pergi lagi untuk mencari sinyal internet yang bisa saya kirim video-video saya ke kantor ke Jakarta. Meski dilanda kegelisahan sebagai anggota keluarga, Jamal Pangwa tetap memilih bertahan di lapangan. Baginya, tugas jurnalis bukan sekedar pekerjaan, melainkan amanah untuk menyuarakan penderitaan masyarakat korban bencana. Ada alat berat, sedang melakukan. Di balik setiap tayangan bencana yang tersaji di layar kaca, ada perjuangan dan pengorbanan jurnalis di lapangan. Kisah Jamal Pangwa menjadi potret dedikasi insan pers yang tetap berdiri tegak meski badai juga menerpa keluarganya sendiri yang tak pernah terlihat kamera. Dari Pd Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Salatiga, Jawa Tengah. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri perayaan Natal 2025 bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Kamis pagi. Wapres Gibran menyebut kunjungan kali ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah terus memperkuat semangat toleransi, menghormati keberagaman, serta menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan keyakinan. Sebagai wujud kepedulian, Wapres Gibran mengajak umat Kristiani mendoakan saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Kehadiran Wapres Gibran sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kerukunan antar umat beragama di berbagai daerah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi mulai padat. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan sistem one way. Arus lalu lintas libur Nataru di kawasan jalan menuju objek wisata Lembang mulai padat. Antrian kendaraan bahkan sudah terlihat di Jalan Setiabudi menuju Lembang. Meningkatnya volume kendaraan menuju Lembang diperkirakan akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan one way jika terjadi kemacetan. Kami melaksanakan CB one way dari arah Lembang menuju Bandung. Dengan sebaliknya apabila ada kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang, kita melaksanakan CB one way dari atas ke arah Lembang. Objek wisata Lembang di Bandung Barat masih menjadi favorit wisatawan lokal dan luar saat musim libur tiba. Wisatawan yang hendak berlibur ke Lembang diimbau untuk mengikuti arahan petugas saat ada rekayasa lalu lintas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Guna memastikan kelancaran arus liburan Natal dan Tahun Baru, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengecek langsung Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga kini, Bali masih menjadi tujuan favorit wisatawan internasional. Bertempat di Terminal 1C Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana beserta jajarannya memantau kesiapan personel hingga sarana dan prasarana di Terminal Bandara Soekarno-Hatta. Selain mengecek kesiapan bandara, Widianti juga mendengarkan masukan para penumpang. Menteri Pariwisata memprediksi pergerakan wisatawan pada periode libur Nataru kali ini mencapai 1,45 juta wisatawan mancanegara. Kementerian Pariwisata sudah berupaya banyak hal. Kami sudah mengisyu surat edaran kepada pemerintah daerah, asosiasi dan pengelola daya tarik wisata untuk mengkaji dari segi risiko dan memastikan wisatawan itu aman, nyaman, dan juga memperhatikan kondisi cuaca, bagaimana dampaknya. Hingga kini, Bali masih menjadi tujuan favorit wisatawan, serta diikuti oleh sejumlah daerah lainnya, seperti Yogyakarta, Surabaya, Makassar, serta Jawa Barat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.